Halo, apa kabar anak-anak kelas 2? Jumpa lagi dengan Bu Krisni. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup dengan tema manusia dan lingkungan. Kali ini kita akan pelajari lingkungan fisik. Mari kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar lingkungan rumah. Ya. Coba apa saja yang kalian lakukan di lingkungan seperti ini? Tentunya banyak ya anak-anak. Banyak yang dapat kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya, tinggal bersama keluarga, makan bersama keluarga, membantu ibu memasak, berkebun di halaman rumah, bermain bersama adik, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah kita. Yang kedua, kita perhatikan gambar lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah kalian? Tentunya juga banyak yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Sekolah tempat kita belajar bersama teman dan guru, kemudian mengikuti upacara bendera, olahraga bersama teman, kerja bakti membersihkan kelas, membaca buku di perpustakaan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar yang ketiga. Nah, ini di lingkungan taman. Coba, apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan taman? Ya, bermain bersama teman, jalan-jalan, olahraga, bertamasya, belajar kelompok pun juga bisa dilakukan di taman juga loh anak-anak. Nah, sekarang ada pertanyaan anak-anak. Mengapa kegiatan yang kalian lakukan pada 3 lingkungan tadi, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, juga lingkungan taman, itu tidak sama atau berbeda? Hal ini disebabkan karena lingkungan fisik dari ketiga lingkungan itu berbeda anak-anak. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Lingkungan fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat hidup yang akan mempengaruhi pada individu secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan fisik dapat berupa benda yang terdapat di sekitar kita anak-anak, seperti tanah, air, tumbuhan, udara, gedung, gunung, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekarang perhatikan 2 gambar berikut. Ada 2 gambar rumah yang tidak sama ya. Apanya yang tidak sama? Kita lihat gambar yang pertama. Gambarnya keadaannya rumah bersih, tertata rapi, asri. Nah, kemudian bagaimana keadaan gambar kedua? Gambar kedua tampak kotor, berantakan, banyak sampah yang berserakan. Nah, anak-anak, kira-kira kalian akan memilih gambar keberapa? Gambar pertama atau kedua? Ya, tentunya gambar yang pertama anak-anak. Kita perlu rumah yang bersih dan sehat. Karena rumah yang sehat akan membuat penghuninya akan merasa nyaman dan sehat pula anak-anak. Dan semua keluarga akan betah tinggal di dalamnya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi bila kita tinggal di rumah yang kotor, yang banyak sampahnya? Tentu saja kita akan merasa sangat tidak nyaman dan hidup di lingkungan yang tidak sehat, karena lingkungan yang kotor itu banyak mengandung kuman penyakit anak-anak, sehingga menjadikan penghuni rumah menjadi tidak sehat dan menjadikan mudah sakit.
Nah, anak-anak, bagaimana ciri-ciri rumah bersih dan sehat itu? Yang pertama, memiliki sirkulasi udara yang cukup, cahaya matahari yang cukup, memiliki persediaan air bersih yang cukup, mempunyai tempat pembuangan sampah, tidak lembab, dan lingkungan yang sangat bersih. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lingkungan sekolah ini. Lingkungan sekolah adalah semua benda dan makhluk hidup yang berada di sekitar sekolah. Lingkungan sekolah biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, anak-anak, sekolah pun juga harus bersih dan sehat. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Biasanya anak-anak mempunyai giliran piket untuk membersihkan kelas masing-masing, dan ini merupakan satu kegiatan untuk menjaga kebersihan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu bahwa lingkungan fisik itu dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti tadi, tanah, air, tumbuhan, udara, gedung, dan sebagainya. Nah, peranan lingkungan fisik bagi kehidupan itu apa? Di sini sebagai tempat bertahan hidup, sebagai tempat bersosialisasi. Apa bersosialisasi itu? Kalau kalian bisa belajar bersama teman, bertukar pikiran, bermain bersama-sama dengan teman, ya. Selanjutnya sebagai sarana pengelolaan hidup, sarana memenuhi keperluan hidup. Kemudian sebagai sarana pendidikan, ya, contohnya banyak-banyak benda-benda di sekitar kita yang menjadi sarana penelitian di dalam bidang pendidikan. Selanjutnya sebagai sumber kebudayaan. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah tahu apa pengertian lingkungan fisik dan peranan lingkungan fisik bagi kehidupan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.